Halo, ada temen nanya gimana sih cara submit artikel ke jurnal terindeks Scopus. Caranya sebenarnya sama aja kalau teman-teman atau bapak ibu pernah submit artikel ke jurnal yang terindeks Sinta, caranya ya kurang lebih sama. Nah, di sini saya mau, sebelum gimana cara submitnya, secara spesifik saya mau sharing gimana cara nyari tahu jurnal-jurnal yang terindeks Scopus, kuartilnya, gimana cara nyari urutannya, sesuai bidang kita masing-masing. Nah, langsung aja. Pertama, kalau saya biasanya buka skimagojr.com, terus ketik di search barnya itu tentang jurusan kita atau tentang topik yang ingin kita submit. Lantas nanti ada beberapa pilihan jurnal. Biasanya saya akan pilih ke 4 level, kuartil 1, kuartil kalau ditolaknya langsung gitu ya, pindahin ke kuartil 2, nanti pindahin lagi ke kuartil 2 yang lain yang impact faktornya lebih rendah, terus kalau masih ditolak lagi baru kuartil 3 gitu kalau terus-terusan ditolak. Tapi kadang kan nggak langsung ditolak ya, kadang harus revisi. Nah, kalau udah direvisi, dapat reviewnya itu diterima dengan perbaikan atau revisi, ya bagus. Nah, di sini saya langsung akan tunjukkan layarnya aja ya. Ini saya sudah buka web nih ya, di kiri atas skimagojr.com. Terus teman-teman tinggal disesuaikan aja bidangnya itu apa. Nah, misal di sini saya pendidikan matematik, terus saya tulis Mathematics Education, terus diklik. Nah, di sini ada beberapa opsi ya. Yang pertama itu JRME dari Amerika Serikat. Ini ranking 1, cari tahu dari mana dia ranking satunya, tinggal diklik aja. Terus sudah masuk ke laman, bukan laman jurnalnya sih, deskripsi jurnalnya. Terus scroll aja. Nah, di sini nih, di sini ada kotak, ada warnanya biru, ada warnanya kuning. Nah, kalau hijau itu di sini tulisannya kuartil 1. Nah, kalau kuning itu artinya kuartil 2. Nah, sesuaiin saja. Nah, biasanya saya pilihnya itu ya kuartil 1 dulu, sama saya cari scope-nya itu masuk nggak ke artikel yang mau saya kirim ya. Terus contohnya saya mau submit ke ISM, terus saya scroll. Nah, ini ya, dia kuartil 1. Terus kalau udah cocok di sini, saya akan di bagian atasnya ada homepage, diklik homepage-nya, tunggu sampai lamannya kebuka. Nah, terus saya baca ya aims and scope-nya sesuai nggak sama yang mau saya kirim artikelnya. Terus yang saya cari juga itu adalah di bagian ini nih, semua volume sama issue. Nah, dicari tahu di sini satu volume ada 3 isu. Nah, kita cek ya, satu isu itu dia nerima berapa artikel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Lumayan kompetitif, tapi ya kompetitif lah karena ini kuartil 1. Nah, terus yang saya cek lagi kalau dia ada open access sama close access, jadi bisa ada opsi dia berbayar atau tidak berbayar. Nah, itu ini kuartil 1-nya. Terus itu opsi pertama. Terus nyari, agak scroll ke bawah, nyari yang kuartil 2-nya, jaga-jaga kalau jurnal yang tadi ditolak. Ini saya buka salah satunya, ini salah satu jurnal dari negara Turki. Terus saya scroll. Nah, kita lihat nih kuartil 2 ya. Nah, ini kuartil 2 nih, ini buat jaga-jaga. Nah, begitu seterusnya. Nanti teman-teman tinggal dibuka aja satu-satu, nyari kuartil 1, kuartil 2. Kalau saya kuartil 2 lagi, tapi dengan impact factor yang lebih rendah. Nanti baru ke kuartil 3. Nah, begitu caranya. Kita kasih contoh bidang yang lain, misalnya accounting.
Nah, di sini ada nih beberapa jurnal untuk bidang akuntansi. Tinggal di scroll aja, karena ini ada berapa ini? Ada banyak banget nih, ada 50 list, bukan 50. Nah, tinggal dicari-cari aja. Oke. Ada 100 jurnal yang bisa disesuaikan. Nanti pilih-pilih aja, kalau ngerasa baru-baru pilih aja dari negara yang bukan dari Amerika Utara atau Eropa Barat. Misalnya pilihlah kayak misalnya dari yang Malaysia ini, Management and Accounting Review. Terus kita cek dia kuartil berapa. Nah, ini kuartil 4. Nah, cara nyarinya seperti tadi ya, lihat di bagian quartils ini nih, di tengah-tengah laman skema GoJR nya. Nah, caranya tadi ya, berarti saya rangkum lagi. Kalau mau nyari jurnal terindeks Scopus sesuai bidang kita, buka di skema GoJR, terus di search bar-nya itu tulis bidang yang sesuai jurusan kita, terus nanti muncul beberapa opsi, terus cari, buka klik satu-satu jurnal yang dirasa sesuai, terus cari scope sama aims-nya itu sesuai nggak sama artikel yang mau kita submit, terus bagi, prinsipnya itu bagi ke kuartil-kuartil yang ada, ke kuartil 1 dulu bisa, atau kalau ngerasa belum cukup di kuartil 1, ngerasa terlalu tinggi, bisa kuartil 2 dulu, nanti cari ke kuartil 2 yang lebih rendah. Kalau ditolak nanti misalnya cari ke kuartil 3. Kalau masih tolak lagi bisa dicari yang ke kuartil 4. Nah, gitu caranya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.